Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan materi metode koefisien tertentu, yaitu persamaan diferensial linear tak homogen orde kedua. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Reviana, Prisca, dan Dwi Jumiati. Nah, solusi PD. Solusi PD ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada solusi homogen, YH. Yang kedua ada solusi partikular atau tak tentu, YP. Sehingga didapatkan solusi umum dari solusi PD ini adalah Y sama dengan YH ditambah YP. Lalu untuk bentuk umum PD linear tak homogen orde kedua ini adalah A Y double aksen ditambah B Y double aksen ditambah CY sama dengan Rx A, B, C sama dengan konstanta. Nah, lalu ada 3 aturan untuk metode koefisien tertentu. Yang pertama ada aturan dasar. Jika Rx adalah salah satu fungsi yang ada dalam tabel 1, pilih fungsi YP yang bersesuaian dan tentukan koefisien tertentunya dengan mensubstitusikan YP pada persamaan. Lalu ada aturan modifikasi. Jika Rx sama dengan solusi PD homogen, kalikan YP yang bersesuaian dalam tabel 1 dengan X atau XX kuadrat jika Rx sama dengan solusi akar ganda pada homogen. Lalu ada aturan penjumlahan. Jika Rx adalah jumlah fungsi-fungsi yang terdapat dalam tabel 1, pada kolom pertama YP adalah jumlah fungsi pada baris yang bersesuaian. Lalu, di sini ada tabel metode koefisien tertentu yang telah dijabarkan secara tidak langsung di dalam aturan-aturan yang telah saya jelaskan tadi. Nah, di sini ada suku-suku dalam Rx. Lalu ada juga untuk YP, pilihan untuk YP. Yang pertama ada KE pangkat YX dengan pilihan YP-nya itu adalah CE pangkat YX. Lalu ada suku-suku dalam Rx-nya ini adalah Kx pangkat N dengan N-nya ini adalah sama dengan 0,1 sampai seterusnya. Lalu untuk YP-nya ini adalah Kn pangkat X pangkat N ditambah Kn min 1 X pangkat N min 1 sampai dengan K0. Lalu ada K cos theta X atau K sin theta X dengan pilihan YP-nya adalah K cos theta X ditambah M sin theta X. Lalu di sini ada contoh soal dari penerapan aturan dasar, yaitu contoh soalnya adalah Y double aksen ditambah 4Y sama dengan 8X kuadrat. Untuk menentukan penyelesaiannya ini ada beberapa langkah. Yang pertama adalah menentukan solusi PD homogen Y double aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Lalu kita dapatkan persamaan karakteristiknya adalah M kuadrat ditambah 4Y sama dengan 0. Lalu untuk solusi umumnya ini adalah kita dapatkan YH sama dengan A cos 2X ditambah B sin 2X. Sehingga kita dapatkan Fx dari Y double aksen ditambah 4Y sama 8X kuadrat ini adalah Fx-nya sama dengan 8X kuadrat. Sehingga dari tabel 1 kita dapatkan YP sama dengan K2 dikali X kuadrat ditambah K1 dikali K ditambah K0. Lalu untuk turunan pertamanya itu adalah Y aksen P, yaitu 2K kuadrat kali X ditambah K1. Lalu untuk turunan keduanya itu adalah Y double aksen P sama dengan 2K2. Lalu kita substitusikan YP, Y aksen P, Y double aksen ke persamaan yang didapatkan, yaitu 2K2 ditambah 4 dalam kurung K2 dikali X kuadrat ditambah K1 dikali X ditambah K0 sama dengan 8X kuadrat. Selanjutnya yaitu contoh penerapan aturan modifikasi. Nah, di sini terdapat contoh, tentukan solusi kesamaan diferensial jika Y aksen-aksen sama dengan 3Y aksen plus 2Y sama dengan E pangkat X. Nah, penyelesaiannya yaitu langkah pertama, menentukan solusi persamaan diferensial homogen, yaitu dengan mengubah si E-nya itu menjadi 0. Nah, Y menjadi Y aksen-aksen min 3Y aksen plus 2Y sama dengan 0. Nah, kemudian persamaan karakteristiknya kita ubah variabel Y menjadi M. Nah, di sini menjadi M pangkat 2 min 3M plus 2 sama dengan 0. Nah, akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu ada M1, 1M2 sama dengan 2.
Nah, di sini solusi umumnya YH sama dengan C1 E pangkat X plus C2 E pangkat X. Nah, lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menentukan solusi persamaan diferensial tak homogennya. Nah, yaitu kan sesuai dengan soal awalnya. Nah, yaitu Y aksen-aksen min 3 Y aksen plus 2Y sama dengan E pangkat X. Nah, di sini fx-nya itu adalah E pangkat X, sehingga dari tabel 1 YP sama dengan C E pangkat X. Nah, selanjutnya karena si fx sama dengan E pangkat X adalah solusi persamaan diferensial homogen pada langkah 1, maka sesuai aturan dari B ya, bahwa si YP ini sama dengan CX E pangkat X. Sehingga si Y aksen P sama dengan CE pangkat X plus CX E pangkat X dan Y atau turunan keduanya ya, Y aksen-aksen P sama dengan 2CEX plus CXE. Oke, selanjutnya yaitu kita substitusikan si YP Y aksen P, Y aksen P ke persamaan yang didapatkan. Nah, di sini persamaannya yang didapatkan kita substitusikan. Nah, oke, 2CEX plus CX E pangkat X min 3 CEX plus CXE pangkat X plus 2 dikali CX E pangkat X sama dengan E pangkat X. Nah, dengan menyamakan koefisien yang berpangkat sama diperoleh konstantanya yaitu C-1. Nah, solusi umum persamaan diferensial tak homogennya yaitu YP sama dengan min X E pangkat X. Nah, langkah tiganya yaitu kita menentukan solusi persamaan diferensialnya, yaitu Y sama dengan YHX plus YP X sama dengan C1 X E pangkat X ditambah C2 E pangkat 2X min X E pangkat X. Nah, selanjutnya yaitu contoh penerapan aturan penjumlahan. Nah, untuk aturan penjumlahan ini terdapat contohnya yaitu tentukan penyelesaian umum persamaan diferensial Y aksen-aksen min 2Y aksen plus Y sama dengan E pangkat X plus X. Nah, didapat penyelesaiannya yaitu sama, yaitu langkah pertamanya yaitu menentukan solusi persamaan diferensial homogennya dulu dengan menolkan atau dibuat sama dengan 0 ya, kurang lebih. Jadi, Y aksen-aksen min 2Y aksen plus Y sama dengan 0. Nah, diperoleh persamaan karakteristiknya. Sedangkan persamaan karakteristiknya itu kita ubah si Y-nya menjadi M dan banyak aksennya ini menjadi kita hitung. Jadi M pangkat 2 plus 2M plus 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita kita akan menentukan akar-akar persamaan karakteristiknya, yaitu M1 plus sama dengan M2 sama dengan 1. Nah, dengan solusi umumnya yaitu YH sama dengan C1 E pangkat X plus C2 X E pangkat X. Nah, selanjutnya kita ke langkah 2, yaitu menentukan solusi persamaan diferensial tak homogen Y aksen-aksen min 2Y aksen plus Y sama dengan EX plus X. Nah, didapat bahwa fx-nya itu adalah EX plus X. Nah, sesuai dengan tabel 1, bahwa si YP ini sama dengan C1 EX plus C2X plus C3.
Nah, suku pada fx ini yaitu E pangkat X pada solusi ganda persamaan diferensial homogen, solusi umum persamaan diferensial tak homogen menjadi yaitu YP sama dengan C1X pangkat 2 E pangkat X plus C2X plus C3. Nah, sehingga Y aksen P-nya itu sama dengan 2C1 X E pangkat X ditambah C1 X pangkat 2 E pangkat X plus C2. Nah, terus di sini ada Y aksen P-nya sama dengan 2C1 E pangkat X plus 2C1 E pangkat 2C1 E X E pangkat X ditambah 2C1 X E pangkat X plus C1 X pangkat 2 X E pangkat X. Selanjutnya kita substitusikan. Nah, YP, Y aksen P, Y aksen P ke persamaan yang didapat. Nah, jadi 2C1 E pangkat X plus 4C1 X E pangkat X plus C1 X2 pangkat X pangkat 2 E pangkat X min 2 dikali 2C1 X E pangkat X plus C1 X pangkat 2 E pangkat X plus C2 ditambah C1 X pangkat 2 E pangkat X ditambah itu sebenarnya C2 ya, bukan C pangkat 2. C2X plus C3 sama dengan E pangkat X plus X. Nah, jadi kita sederhanakan lagi, yaitu jadi 2C1 E pangkat X plus C2X min 2C2 plus C3 sama dengan E pangkat X plus X dengan menyamakan koefisien yang berpangkat sama diperoleh konstanta C1 sama dengan 1/2, itu 1/2 ya, bukan 12, tapi 1/2, terus C2 sama dengan 1, C3 sama dengan 2. Solusi umum persamaan diferensial tak homogen YP sama dengan C1 X pangkat 2 E pangkat X plus C2X plus C3 sama dengan 1/2 X pangkat 2 E pangkat X plus 2. Nah, langkah ketiganya yaitu kita menentukan solusi persamaan diferensialnya. Ya, menjadi Y sama dengan YHX plus YPX sama dengan C1 E pangkat X plus C2 X E pangkat X plus setengah atau 1/2 X pangkat 2 EX plus X plus 2. Selanjutnya yaitu contoh soal. Yang pertama itu ada contoh soal dari Y double aksen ditambah Y aksen dikurang 6Y sama dengan 36X. Dimana rumus untuk menyelesaikan soal ini yaitu Y sama dengan YH ditambah YP. Dimana YH ini adalah penyelesaian homogen dan YP adalah penyelesaian partikular. Dan dimana 36X ini sama dengan Rx. Yang pertama, kita harus mencari persamaan karakteristiknya. Di mana Y double aksen ditambah Y aksen dikurangi 6Y sama dengan 36X. Dari penyelesaian ini, pertama kita harus menyelesaikan penyelesaian homogen terlebih dahulu menjadi Y double aksen ditambah Y aksen dikurangi 6Y sama dengan 0. Dimana persamaan karakteristiknya itu yaitu M pangkat 2 ditambah M dikurangi 6 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan menjadi M ditambah 3 dan M
dikurangi 2 sama dengan 0, dimana kita akan mendapatkan nilai M itu sama dengan min 3 dan atau M sama dengan 2. Maka terlihat dari sini kita akan menentukan penyelesaian homogen yaitu YH menjadi C1E pangkat 2X ditambah C2 pangkat min 3X. Setelah itu kita lakukan penyelesaian partikular, di mana Rx-nya itu 36X. Nah, sesuai tabel yang sebelumnya, kita akan menggunakan baris polinomial sesuai dengan tabel. Maka dapat kita selesaikan, yaitu kita dapatkan YP atau penyelesaian partikular sama dengan K1X ditambah K0. Lalu kita akan turunkan menjadi YP aksen sama dengan K1 dan YP double aksen sama dengan 0. Dari persamaan 3 ini kita akan masukkan ke dalam persamaan diferensial tersebut. Kita masukkan ke persamaan yang ini, di mana menjadi Y double aksen ditambah Y aksen dikurangi 6Y sama dengan 36X. Di mana kita ketahui bahwa Y double aksen itu sama dengan 0 ditambah terus Y aksennya itu adalah K1, ini K1 dikurangi 6, Y-nya itu nilai Y-nya itu nilainya K1X ditambah K0 sama dengan 36X. Lalu dapat kita selesaikan menjadi min 6K1 ditambah K1 dikurangi 6K0 sama dengan 36X. Selanjutnya kita akan mencari nilai K1-nya, yaitu di sini ada min 6X, min 6K1 sama dengan 36. Di mana nanti nilai K1-nya itu sama dengan min 6. Lalu kita cari untuk nilai K0. Di sini ada K1 dikurangi 6K0 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena tidak ada nilainya. Di mana K1 itu tadi nilainya min 6. K1 nilainya min 6 sama dengan dikurangi 6K0 sama dengan 0. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai dari K0 itu sama dengan min 6, K0 sama dengan 6, dimana K0-nya sama dengan nilainya min 1. Selanjutnya dapat kita hasilkan nilai dari penyelesaian partikular, yaitu YP sama dengan min 6X dikurangi 1. Nah, lalu kita selesaikan persamaan diferensial pada soal, dimana yang rumusnya itu Y sama dengan penyelesaian dari homogen ditambah penyelesaian dari partikular. Nah, tadi nilai dari YH itu sama dengan C1E pangkat 2X ditambah C2 pangkat min 3X. C1E pangkat 2X ditambah C2 pangkat min 3X. Lalu ditambah nilai dari penyelesaian partikularnya itu min 6X dikurangi 1. Jadinya min 6X dikurangi 1. Jadi sama dengan C1E pangkat 2X ditambah C2 min 3 pangkat X dikurangi 6X dikurangi 1. Maka ini adalah hasil dari penyelesaian
untuk persamaan diferensial di atas. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.